siang Mas Hilarius. Siang Pak. Terima kasih atas kesediaannya menunggu Bapak Kepala karena ada beberapa tamu tadi, sehingga baru bisa saat ini ya. Jadi ini saya perkenalkan Pak, alumni kita, alhamdulillah, kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Widya Mandala, Mas Hilarius. Ini langsung saja saya di sini mendampingi Pak Matwasis selaku kepala sekolah. Nah, monggo Mas Hilarius dipersilakan langsung aja mungkin Pak. Langsung aja Mas, monggo. Cuma satu untuk persoalan yang sudah saya WA tadi itu kita cut dulu ya. Oh, itu tadi saya sudah kirim sih Pak beberapa itunya. Boleh dilihat. Oke, silakan. Ya, saya sudah baca. Monggo. Silakan Mas. Perkenalan. Oh iya, saya kenalan dulu Pak ya. Nama saya Hilarius Setiawan. Dulu anak lulusan dari SMA 11 angkatan berapa ya? 2018 harusnya lulusnya gitu. Jadi sekarang lagi menempuh mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi kayak bahas tentang struktur pendidikan di sekolah dan cara ngaturnya gitu, Pak. Mau tanya, Bapak sudah jadi kepala sekolah berapa lama, Pak, di SMA 11? Sangat lama sekali, cukup 8 bulan aja. 8 bulan aja. Berarti masih baru, Pak ya? Masih baru ya? Paling baru di Samarinda, Mas. Waduh, mantap. Kepala sekolah termuda. Masa kerjanya orangnya tua. 8 bulan kurang 7 hari. Kurang 5 hari. Oke. Kalau buat Bapak kurang 5 hari. Dulu Bapak sebelum dari SMA 11 pernah ngajar atau gimana, Pak? Ngajar kimia di SMA Negeri 4 30 tahun, Mas. 1 tahun di Penajam SMA 1. PPU sekarang. 30 tahun di SMA. Jadi masa kerja ini tahun ke-32. Lama Pak ya. Saya baru 20 tahun. Sudah tua Mas. Kalau Pak Hendri masih muda, Pak Rizal masih muda. Pak Hendri di monitor lain tuh masih muda sekali. Iya Pak Hendri wali kelas saya dulu Pak. Wali kelas. 43, beliau ini 36. Aduh. Saya 55. Waduh. Alhamdulillah. Silakan Mas. Sama kayak orang tua saya Pak. Jadi sudah ini Pak ya, banyak pengalaman sebelum masuk ke SMA 11 gitu Pak ya. Sudah cukup ya. Di bidang apa itu maksudnya pengalamannya? Di bidang buat mengajar sama memimpin mungkin Pak, gitu. Kalau untuk mengajar alhamdulillah karena kami aktif di MKMP ya kan? Oh iya benar. Otomatis kita memakai pola-pola yang berlaku di MKMP kimia. Meskipun saya anggota ya kita selalu untuk mengajar. Untuk pola memimpin kan kita kalau kepala sekolah memimpin. Tapi kalau kayak guru atau waka itu melaksanakan melaksanakan delegasi dari pimpinan. Jadi kalau memimpin saya memimpin rumah tangga juga. Memimpin kelas iya. Tapi kalau memimpin sekolahan baru 8 bulan kurang 5 hari. Pengalaman mendampingi pemimpin banyak. Saya punya pengalaman 11 kepala sekolah yang saya dampingi. Baik itu selaku wali kelas, selaku koordinator sore, selaku pembina OSIS, selalu waka kesiswaan dan selaku waka kurikulum terakhir. Mendampingi 11 kepala sekolah. Di situlah pengalaman saya terima. Artinya memimpin secara langsung baru 8 bulan kurang 5 hari. Tapi kalau memimpin melaksanakan delegasi ya lama, hampir 18 tahun. Memimpin itu kan ada dua. Memimpin yang istilahnya itu menjalankan pendelegasian. Karena kita waka, kita wali kelas, kita guru, kita lama. Tapi kalau memimpin secara organisasi yang 8 bulan Mas. Lanjut Mas. Untuk Pak Sis, menurut Bapak gimana pendapat Bapak untuk memimpin sekolah SMA 11 ini untuk beberapa waktu ini, Pak? Apa kabar ya, Pak ya? Untuk memimpin di SMA 11 karena memimpin itu sistem. Jadi saya tidak memimpin sebagai orang yang menjadi pemimpin seperti perusahaan. Di sekolah itu memimpinnya berdasarkan sistem. Sistem itu artinya sistem yang berjalan, saya pemimpinnya. Namun saya harus membagi tugas habis, baru kemudian saya meminta hasil dari monet-monet yang
atau meminta dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Oh iya. Jadi beda memimpin perusahaan dengan memimpin sekolah itu beda. Kalau memimpin perusahaan kan direktori. Kalau sekolah itu dengan menggunakan sistem organisasi. Iya benar-benar. Untuk Bapak sendiri, untuk apa ya, pengalamannya Bapak, apa maksudnya tuh kayak pendapat Bapak setelah memimpin kurang lebih 8 bulan ini di SMA 11 gimana Pak? Ya, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Karena semua komponen stakeholder yang ada di SMA 11 sangat mendukung. Ya. Mendukungnya begini, karena kita pakai prinsip pelibatan semua warga sekolah. Oh ya. Dari segala macam kegiatan sekolah yang mengarah kepada pengelolaan manajemen sekolah, baik pengelolaan pengajaran maupun pengelolaan lingkungan, selalu menggunakan pelibatan komponen atau seluruh warga sekolah. Oke. Warga sekolah. Oke. Jadi alhamdulillah Pak Rijal selaku Wakakurikulum yang merupakan notabene ketua tim pengembang sekolah, ketua tim pengembang kurikulum, sangat memiliki tim yang kompak, solid, sehingga pengelolaan sekolah apapun keadaannya tetap jalan. Contoh, ini kan COVID. PTM di Samarinda dilarang tatap muka, tetapi sekolah tetap berjalan. Baik itu piketnya, pelayanan masyarakat, pelayanan BK, pelayanan surat menyurat untuk siswa yang kuliah, siswa yang mau minta legalisir tetap jalan karena sistem. Jadi saya memimpin ini sesuai dengan tugasnya masing-masing, atau pola pemimpinnya adalah pola pemimpin melaksanakan tupoksinya masing-masing. Dan tupoksi lah yang nantinya kita mintai untuk dievaluasi baik oleh internal maupun oleh eksternal yang dari pengawas. Jadi pola pemimpinnya adalah pola pemimpin keterlibatan seluruh pihak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi bukan direktori memerintah, bukan. Nanti memberikan tugas yang sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan job yang sesuai dengan tugas masing-masing. Yang Waka tugasnya mengurusi kalau Waka itu ngajar di satu di Parijal, ya tugas utamanya mengajar. Tugas keduanya melayani urusan-urusan tentang program-program sekolah. Ditambah dengan Waka-Waka lain, ada Waka kesiswaan, ada Waka Humas, ada Waka Sapras, dan tugas-tugas lain. Insya Allah dengan keterbukaan yang terkontrol, keterbukaan yang saling membantu, keterbukaan yang saling mendukung. SMA 11 tidak memalukan para alumni kalau datang ke SMA 11 bahwa perubahan harus kita lakukan karena kita harus menjadi sekolah yang membanggakan orang tua, yang membanggakan alumninya, yang membanggakan masyarakatnya. Terus kita yang ada di dalam itu membanggakan juga. Jangan sampai kita di dalam ini justru tidak siap kalau mau dikritik. Kita siap. Kan kritik itu justru obat untuk pemicu kita semangat kerja, kita membenahi manajemen kita membenahi sistem kita membenahi apa yang kita lakukan yang dipandang orang ada kekurangan. Karena saya minta sama Pak Rijal dan teman-teman Waka dan PU guru, tidak boleh di sekolah ini ada yes man. Asal Bapak senang, saya tidak mau. Saya sering berdebat malah. Berdebat tapi ujung-ujungnya satu suara keluar. Jadi perdebatan itu nggak perlu dibawa ke masyarakat. Karena di masyarakat taunya kita satu suara. Perdebatan di dalam ranah pengelolaan manajemen sekolah sekarang wajib. Karena kalau kita mempunyai program terus nggak diperdebatkan, program itu kayak hambar gitu. Kalau kolak itu kurang gulanya, kurang pemanisnya. Itu masih dalam manajemen sekolah sekarang. Sistemnya adalah terbuka, tidak ditutup-tutupi, kecuali masalah kelemahan sekolah. Kita diskusikan, tapi kalau kelemahan sekolah diekspos ke media massa atau orang-orang yang tidak berkepentingan, itu dilarang memang. Betul. Nah, dilarang. Karena kelemahan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi kelebihan sekolah harus diekspos. Punya alumni seperti sampean kuliah di sana, harus ada data di BK, data di Waka Kesiswaan, data di alumni. Karena ada namanya komponen pelacakan alumni. Alumni tahun ini tuh kuliah di mana? Kalau tidak kuliah kerja di mana? Kuliah tidak, kerja tidak, menikah dengan siapa? Ada datanya. Oh, kerja tidak menikah. Supaya profil sekolah di bagian alumni terdata.
kita sudah mulai. Setiap tamu alumni ada buku tamunya, buku alumni khusus. Tahun berapa, jurusan apa, kelas berapa, kerja apa kuliah, kalau kuliah di mana jurusannya, kalau kerja di mana, begitu Mas. Mungkin sementara itu Mas. Oke. Untuk dari Bapak sendiri, pembagian tugas di sekolah untuk para staf dan guru-guru, apakah menurut Bapak sudah berjalan dengan baik? Untuk pembagian tugas, itu alhamdulillah karena pembagian tugas ini dimusyawarahkan, disesuaikan dengan kompetensi masing-masing, alhamdulillah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaannya pasti ada kekurangan. Itulah tugas kita. Nah, setelah kita memberi tugas, kita mengevaluasi, kita membina, baru ada yang dikasih ujian, ada yang dikasih teguran, itu biasa. Untuk secara umum, ya berjalan dengan baik karena parameternya adalah sekolah ini normal perjalanannya meskipun COVID, pelayanan masyarakat juga terlayani, siswa yang bermasalah dengan BK terlayani, surat menyurat untuk orang yang perlu surat dari SMA sebelah terlayani, piket juga terlayani, jaringan internet untuk orang tua terlayani. Jadi kekurangan itu ada, namun kekurangan tidak boleh dijadikan perdebatan sehingga perdebatan yang tidak sehat. Kekurangan perlu dibenahi, perlu dicari solusi, bukan diekspos kemana-mana. Nggak ada manusia yang sempurna, tidak ada sekolah yang sempurna. Yang sempurna lembaga itu hanya surga. Penguasanya sempurna, surganya sempurna, dan semuanya. Itu sempurna sudah, janji Allah. Nah, tapi kita ini tidak, pasti ada kekurangan. Itulah para alumni ini, kami juga menghimbau lewat IKA itu ada semacam kepedulian untuk mempromosikan kondisi sekolah supaya masyarakat semakin percaya. Kalau masyarakat percaya, persaingan untuk diterima itu besar. Sehingga kita dapat anak-anak yang terbaik dan berkualitas. Alhamdulillah, selama 8 bulan saya dapat hadiah banyak prestasi dari teman-teman guru itu. Yang pertama, pemenang lomba-lomba yang di luar dugaan. Memang lomba yang bersifat ekstra fisik itu jentika. Tapi lomba yang bersifat itu akademik, yang debat, tidak cermat, lomba pilar-pilar apa itu Pancasila, lomba pemuda pelopor, lomba pemilu, kita dapat. Baru-baru aja kita dapat juara 1 lomba debat bahasa Inggris tingkat kaltim dan juara 2 debat Indonesia tingkat kaltim. Alhamdulillah. Sebelumnya kita dapat lomba KPU juara 1 se-Samarinda. Itu lawannya itu bukan anak SMA, tapi anak kuliahan. Karena di KPU yang pesertanya dibatasi kelompok umur minimal 17. Boleh ikut lomba tentang pemilu. Malah pemenangnya SMA 11. Dan ini kan terobosan luar biasa. Berarti di masa pandemi pun pembinaan siswa oleh tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum jalan. Karena tim pengembang sekolah punya turunan, ada eskul, ada ini, ada ini. Sekali lagi, eskul bersifat pertemuan tatap muka fisik memang berhenti total. Tapi eskul yang bersifat bisa dilaksanakan dengan daring, dengan debat dengan daring, jalan terus. Malah yang terakhir 2 minggu lalu prestasi tetap jalan ini. Makanya kalau sampai lihat misalnya sempat pulang ke sini, kalau ini tidak COVID, bisa kunjungan. Nah, bisa sosialisasi, bisa kenangan manis yang dulu kayak apa, sekarang seperti apa. Memang kita setiap saat itu selalu ingin membenahi. Makanya ada hal-hal yang kita hilangkan, ada hal yang kita pertahankan. Mungkin itu Mas. Hilarius. Ada lagi? Ada. Untuk relasi antar guru, staf, dan ke murid itu selama ini gimana Pak? Relasi ya, relasi itu hubungan komunikasi ya. Ya benar. Ya, alhamdulillah meskipun COVID, karena KBM itu juga menggunakan media, ada yang Google Meet, ada yang Google Forum, ada yang WA, ada yang pakai Zoom, itu hubungan harmonis. Ya memang pasti kita aja punya anak 3, 1 kadang-kadang nggak sesuai dengan pikiran kita. Apalagi satu kelas Pak Rijali mengajar 4 kelas misalnya, 36 kali 4 kan gitu. Kurang lebih 144 orang. 144 ya, kalau ada 10 yang harus dibina khusus oleh BK karena permintaan Pak Rijali itu wajar. Komunis tetap jalan.
yang bermasalah diatasi, yang bagus diacungi jempol, dikasih apresiasi good, ya kan, good job, yang sedang ditingkatkan. Terus guru dengan guru juga jalan, karena kita SMP jalan. Kita punya tenaga pendidikan sangat mumpuni karena muda-muda banyak. Hampir 75% itu usia 40 ke bawah. Jadi IT-nya mumpuni. Semangat kerjanya mumpuni, etos kerjanya mumpuni. Tinggal urusan kepala sekolah dan para wakani memanage potensi yang ada. Untuk komunikasi guru dengan TU, alhamdulillah kebutuhan guru terhadap kenaikan pangkat, terhadap ini semua dilayani. Baik itu sapras maupun apa dilayani oleh TU. Untuk komunikasi dengan komite sangat harmonis. Harmonis, kita sudah 3 bulan lalu melalui Wakahumas telah melopori untuk mereformasi pengurus komite yang vakum selama 3 tahun. Meskipun ketuanya tetap, mungkin orang tuanya dari teman sampean masih sekolah di sini dulu, itu tetap, tapi reformasi komite tetap jalan. Terus komunikasi dengan masyarakat jalan. Kita ada momen penting di hari ulang tahun yang menggunakan pola prokes, kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kita mengundang pengurus komite, kita undang Pak RT, kita undang Pak Lurah untuk datang untuk menyaksikan. Itu ke depan kita tingkatkan. Jadi relasi dan komunikasi pada seluruh komponen stakeholder sekolah itu tetap kita bina tanpa mengurangi bahwa ini COVID, kita harus tetap jaga jarak. Saya aja sama Pak Rizal ini 30% tidak bersentuhan. Betul. Gitu ya. Kenapa saya minta Pak Rizal ke sini? Karena supaya ada saksi. Apalagi Pak Rizal Mutu. Apa yang saya omongkan sampai dengarkan ada saksinya. Betul. Ini salah satu bukti bahwa saya tidak mau apa yang saya omongkan itu selera Pak Wasis. Oh, oke. Tapi yang saya sampaikan adalah kondisi nyata SMA 11. Bukan kemauan Pak Wasis, beda loh ya. Dalam menyusun program pun kami tidak mau selera kepala sekolah, selera Pak Rizal bukan, tapi selera SMA 11 mau dibawa kemana? Oh. Seperti lagunya Hijau Daun itu. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Mau dibawa kemana korelasi kita? Benar. Hubungan dengan perguruan tinggi lancar, di bawah naungan Waka kurikulum, selalu kita dipercaya untuk ditempati tempat PPL. Berarti kan terima. Termasuk hubungan dengan pihak-pihak lain, puskesmas, kecamatan, kelurahan, lancar. Alhamdulillah. Mungkin itu Mas ya, korelasi dan komunikasi dengan stakeholder SMA 11. Berarti kalau untuk relasi relasi itu komunikatifnya sudah sampai ke semua komponen dari sekolah itu Pak ya? Berarti. Okay. Memang masih perlu ditingkatkan. Yeah. Itu wajar Mas. Betul. Kan saya baru 8 bulan, Pak Rizal juga baru kenal saya lama, cuma kan kenal dalam struktur organisasi. Betul. Baru 8 bulan ini. Betul. Beliau juga harus lari cepat. Masa anunya tuh cek apalagi gerak cepat. Gerak cepat, gerak ikhlas, dan gerak semuanya. Oke. Kita masuk ke manajemen Pak ya, manajemen sekolah. Ya. Jadi saya mau tanya Pak, untuk total keseluruhan staf dan guru itu ada berapa Pak ya? Semuanya total 54 Mas. 54 ya. Oke. 54. Gurunya 33. Berarti sisanya staf Pak ya? Gurunya 33. Ya, staf. Oh. Ya, guru itu ada yang masih kurang jumlahnya, ada yang masih ada kelebihan, tidak ada. Oh. Artinya yang kurang ada guru sejarah kurang 1, ekonomi kurang 1, geografi kurang 1, yang lain insya Allah cukup. Oh, okay. Untuk tata usaha berbagai layanan. Ada layanan perpustakaan, ada layanan lab, ada layanan administrasi penyurat, ada layanan keuangan, ada layanan kebersihan. Jadi cukup. Tapi kita masih lambat laun harus tambah melengkapi tenaga supaya tambah gercep, tambah mantap realisasi programnya. Oke. Berarti saya mau tanya Pak, ini berhubungan sama staf dan guru, gimana cara sekolah ini mengatur sumber daya manusianya buat staf dan gurunya ini Pak? Cara mengaturnya pertama ya kita rapat umum dulu. Rapat umum seluruh, baru disitulah kita sampaikan visi misi apa perlu diperbarui apa tidak. Alhamdulillah bulan Juni nanti target kami akan mengadakan rapat dengan tim pengembang sekolah tentang tim pengembang kurikulum dan pengembang sekolah untuk rapat visi misi ini masih
masih cocok dengan era digitalisasi ini. Kan gitu. Ya, setelah itu baru kita rapat tim pengembang kurikulum dan masalah untuk menyusun orang ini jadi apa, orang ini jadi apa. Kan gitu. Ya, betul. Nah, itu awalnya. Baru kalau sudah jadi apa, tugasnya apa. Di bawah naungan waka siapa. Terus kontrol realisasi kerjanya seperti apa. Ada bukti tertulisnya berupa laporan aktivitas harian, ada programnya. Seperti Pak Rijal punya program waka kurikulum, Pak Hendri punya program waka siswaan, Pak Budi punya program waka humas, perpustakaan punya program. Semua yang dijalankan sesuai dengan tupoksinya itu akan dimintai pertanggungjawabannya secara periodik. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung kesepakatan. Jadi masing-masing komponen yang ada di sekolah ini telah menerima tugas masing-masing yang menjalankan. Tinggal saya, para waka, kepala TU atau koordinator TU itu mensinkronkan, mensinergikan supaya di akhir tahun ajaran itu ada semacam masukan, ada semacam bukti fisik pelaksanaan tugas, dan terakhir akan kita adakan refleksi diri untuk masing-masing individu dan evaluasi diri untuk sekolah. Jadi ada di akhir tahun itu ada yang namanya EDS. Ya toh? Ya, Pak. EDS itu tahun yang sudah berjalan. Oh, iya. Ini programnya untuk menyusun program tahun ke depan. Oh, okay. Ada yang namanya refleksi diri terhadap pelayanan maupun terhadap diri sendiri. Seperti saya ini harus mengadakan refleksi kepuasan kinerja kepada staf. Itu contohnya ya. Okay. Jadi itu untuk meningkatkan kinerja kita perlu bentuk tim. Ya tim Monep. Monep ya tentunya melibatkan waka dan guru senior karena Monep ini nggak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja, nggak mampu. Kepala sekolah sekarang kan nggak ngajar, tapi kompetensinya tambah. Ada 5 kompetensi, ada kewirausahaan, ada kepribadian, ada sosial, ada manajerial, ada supervisi. Yang dihilangkan hanya profesi profesional, yaitu ngajar, itu dihilangkan untuk Permendikbud yang terbaru 2018 nomor 8. Jadi nggak ada lagi kepala sekolah ngajar 6 jam. Waka tetap yang diakui 12 jam wajib. Cuma alhamdulillah di sini wakanya kita tambahin jamnya banyak. Karena tidak semudah langsung kita membalikkan tangan kalau waka 12 jam. Nanti yang lain kayak apa gitu kan, kita harus lihat jumlah rombel sama sutur mapelnya, Mas.